Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yes. Salam jumpa lagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan hormati. Ya, di siang ini sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan untuk saya untuk mempresentasikan asesmen formatif dan sumatif, dan sebelum mengawali tumpung kegiatan di siang ini, kita meminta kesediaan Ibu Sin untuk berdua for ketua. Pada Ibu Sin disilakan. Oke, Ibu Sin. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Iya. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk menjelaskan, mempresentasikan asesmen formatif dan sumatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen itu paling penting. Jadi mengawali kegiatan ini saya ingin bertanya, ya mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab apakah asesmen ini penting. Saya meminta kesediaan Pak. Sangat penting Ibu. Ya, sangat penting. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena melalui asesmen kita dapat memperoleh gambaran tentang tingkat perkembangan layanan belajar, maupun kita dapatkan feedback bagaimana guru melaksanakan layanan belajar itu dari hasil yang kita peroleh. Iya. Atau kegiatan untuk mengukur ya capaian pembelajaran dari peserta didik. Iya. Ya, konsep asesmen formatif dan sumatif, ya, yang dimaksudkan dengan asesmen formatif adalah metode yang digunakan untuk evaluasi, yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif juga digunakan untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif dia berfungsi tentu saja untuk membantu peserta didik atau murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Asesmen bagi guru di sekolah, asesmen formatif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif juga dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan yang dimaksudkan dengan asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif ini juga dia digunakan sebagai umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk membantu guru dan sekolah dalam rangka merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Kemudian kita lihat bahwa bentuk asesmen formatif dan sumatif di sini saya ada memberikan contoh di sini. Contoh bentuk asesmen dia terbagi atas dua, yaitu asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis. Kalau asesmen tidak tertulis di sini terbagi atas beberapa bagian ya yang dapat kita sampaikan kepada peserta didik melalui diskusi kelas. Diskusi kelas ini saya perlu pertegaskan di sini bahwa ketika kita mengembangkan asesmen tidak tertulis, dia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Kemudian yang berikut, melatih murid untuk belajar, berdemonstrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang tentu saja mungkin berbeda dengannya. Juga merespons pendapat tersebut dengan cara sopan dan simpatis. Kemudian bisa juga dilakukan melalui drama, ya. Tujuannya mengembangkan kemampuan seni peran
Kedua, berkomunikasi dengan teman yang lain. Ketiga, mendorong peserta didik untuk melihat sebuah masalah. Dan yang keempat, dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis. Kemudian bisa juga dilakukan dengan produk atau produk, membuat model, miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga produk ini juga dia berfungsi mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Bisa juga dilakukan melalui presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan tentu saja juga dapat berfungsi mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Kemudian tes lisan, kuis yang bisa guru lakukan, tanya jawab secara lisan, kemudian menginformasikan pemahaman murid, dan yang terakhir adalah menerapkan umpan balik. Kemudian contoh dari bentuk assessment tertulis, dia bisa berbentuk esai. Ya, tujuan ketika guru mengembangkan esai itu bertujuan mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya, tentu saja dengan tujuan mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat. Kemudian fungsi dari esai ini juga mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis peserta didik. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pikiran mereka di dalam bentuk tulisan. Dan biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Bisa juga asesmen tertulis ini dilakukan dengan bentuk refleksi, ya, dengan tujuan melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian hasil dari refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Ya, tes tertulis juga bisa dilakukan dengan kuis pilihan ganda, bisa juga dilakukan dengan kuis pengayaan, menerapkan umpan balik. Kemudian juga yang paling terakhir, ya, bisa juga guru lakukan dengan menggunakan poster. Ya, tujuan guru memaparkan poster atau memanfaatkan poster bertujuan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasi pemahaman mereka dengan cara yang semenarik mungkin. Ya, saya kira itu assessment formatif dan sumatif yang boleh saya sajikan. Mungkin ada kurang dan lebih, minta disempurnakan untuk memboboti materi yang saya sajikan di sore ini. Iya, Bapak Ibu, saya mungkin minta masukan, tanggapan dari asesmen formatif dan sumatif. Iya, iya, baik Ibu Susan, materinya sangat menarik untuk asesmen formatif dan sumatif, dan ini memang penting ya Bapak Ibu untuk kita sebentar. Mungkin yang selama ini kita lakukan penilaian sebelumnya yang kita lakukan itu kita lebih mengutamakan kepada nilai ya, pencapaiannya, bukan pada proses. Okay. Dan untuk sekolah penggerak ini mungkin bukan mungkin tapi sudah harus ya kita mengutamakan proses. Jadi semuanya penilaian secara holistik yang berpusat pada peserta didik itu yang perlu kita tekankan dengan tetap memperhatikan pencapaian profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Susan. Ya, Bapak Ibu, ya, demikian hasil presentasi saya mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini. Tentu saja ketua mensyukuri kemurahan Tuhan. Saya meminta kesediaan Pak Fata untuk membawakan kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan di siang ini.
Pak Fatah masih unmute. Iya. Saya berpindah, saya minta kesediaan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri kegiatan kita di hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.